Mari jemaat sekalian, kita berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Bapa dalam surga, hati kami menanti akan suara-Mu, dan biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh diberikan satu pengertian, satu pemahaman akan firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Dan kami boleh dimampukan oleh Tuhan juga untuk mengaplikasikan dan melakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan bahkan juga kami boleh melakukannya di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana dengan liburan Bapak Ibu sekalian? Saya rasa mungkin ada satu sukacita yang sangat besar sekali jikalau kita boleh bersama-sama menikmati satu liburan yang panjang, liburan yang boleh kita nikmati bersama-sama. Mungkin ada di antara kita, baik itu liburan yang di luar negeri, di dalam negeri, di luar pulau, bahkan mungkin juga sedang menikmati liburan di dalam kota. Sekalipun kita menikmati liburan-liburan tersebut, kita ada satu sukacita, sekalipun ada satu kemacetan yang kita sedang lalui pada waktu kita pergi ke satu kota atau ke satu tempat, kita ngantri di bandara dengan cukup banyak orang, dan bahkan hal-hal yang lainnya yang membuat kita akhirnya mungkin sedikit kesal pada waktu terjadi penumpukan, tetapi semuanya itu terbayar dengan pada waktu kita menikmati liburan bersama-sama dengan keluarga, dan juga kita boleh bersama-sama pergi menikmati tempat yang bagus, dan bahkan juga menikmati wisata-wisata yang bagus. Tetapi setelah semuanya liburan itu telah usai, kita harus kembali lagi ke base camp kita, yaitu rumah. Rumah itu menjadi suatu home sweet home bagi kita. Rumah menjadi satu tempat yang kita nantikan. Sekalipun pada waktu kita pergi liburan, kita pergi ke hotel yang bagus, kita pergi ke resort yang bagus, villa yang bagus, atau pergi ke pantai yang bagus, kita menikmati wisata yang bagus dan juga menikmati mungkin kuliner-kuliner yang bagus. Tapi mau tidak mau kita harus kembali ke base camp kita, yaitu rumah kita. Itulah yang menjadikan satu tempat di mana rumah itu menjadi sesuatu yang sangat kita nantikan. Berbicara mengenai rumah itu bukan diukur dari besar atau kecilnya rumah tersebut. Dan rumah juga bukan berbicara soal bangunan fisiknya, yang dimana ada pintunya, ada jendelanya, bahkan juga ada atapnya, ada perabotan-perabotan di dalamnya. Bahkan rumah juga bukan kita berbicara tentang soal tempat untuk beristirahat atau tempat tinggal atau tempat untuk berteduh berlindung, tetapi rumah atau base camp kita itu, di mana rumah itu adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Rumah adalah adanya satu ikatan emosional di antara semua anggota keluarga yang ada di dalamnya. Sehingga di mana pada waktu kita berada di rumah, disitulah kita bisa mengekspresikan dan tanpa menutup-nutupi, kita kelihatan apa adanya dan tanpa ada batasannya pada waktu kita berada di dalam rumah kita sendiri. Tempat di mana kita bisa melihat seseorang itu dengan sesungguhnya siapa dia itu adalah di rumah. Kita bisa saja memakai, ada begitu banyak topeng-topeng yang di luar. Mungkin kita menggunakan topeng itu untuk menutupi kelemahan kita. Kita bisa menggunakan topeng itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Tetapi pada waktu kita berada di rumah, maka kita tidak lagi bisa kita melepaskan semua topeng-topeng itu, dan kita berinteraksi dengan sesama anggota kita dengan apa adanya. Tetapi permasalahannya adalah jikalau di dalam rumah saja kita masih menggunakan topeng-topeng itu, maka ini akan menjadi sebuah problem yang sangat serius. Jikalau kita menggunakan topeng, kita menutupi diri, kita menggunakan topeng kebohongan di tengah-tengah keluarga yang terus menerus, maka bisa saja dan pasti akan terjadi satu kesalahpahaman, satu konflik, satu perseteruan, bahkan perpecahan di tengah-tengah keluarga. Sehingga kita bisa memahami bahwa pada waktu kita berada di dalam rumah, mari kita menanggalkan semua topeng-topeng itu. Karena iblis suka sekali
dengan kehancuran sebuah rumah tangga. Iblis sangat suka sekali dengan kehancuran keluarga. Maka ia akan mendorong kita, bahkan dia akan menjebak kita untuk menggunakan topeng-topeng kebohongan itu di dalam keluarga yang seharusnya kita menikmati sebuah kebahagiaan. Nah, di dalam bulan keluarga ini, selama 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita menjadi keluarga yang godly, yang saleh. Dan kemudian di minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan Hari Bakti Orang Tua. Kita belajar untuk menjadi keluarga yang grateful, yang bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana kita akan menjalankan prinsip-prinsip di dalam membangun keluarga yang bahagia. Betapa bahayanya jikalau keluarga itu melepaskan fungsinya. Suami, istri, anak-anak, mereka melepaskan fungsi-fungsi keluarganya, maka ini akan terjadi kekacauan. Nah, mari sama-sama kita akan belajar melalui Mazmur 127. Sama-sama kita membuka Mazmur 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan membacakan bagian ini untuk kita semua. Mazmur 127, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu-pintu gerbang. Di dalam Mazmur 127 ini boleh disebutkan sebagai salah satu Mazmur keluarga selain Mazmur 128. Nah, Mazmur ini merupakan salah satu Mazmur yang paling jelas berbicara tentang keterlibatan Tuhan di dalam sebuah keluarga. Tuhan sangat peduli kepada keluarga, Tuhan sangat menyayangi keluarga, karena Tuhanlah yang mendesain keluarga, Tuhanlah yang merancang keluarga. Maka pada waktu kita berbicara mengenai kehidupan keluarga, bagi bangsa Israel, hidup berkeluarga itu adalah seperti sebuah perjalanan ziarah. Nah, arti ziarah ini adalah suatu perjalanan menuju ke kota kudus, yaitu Yerusalem, di mana di situ ada bait Allah. Mereka akan bersama-sama berjalan bersama dengan seisi anggota keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan, menuju ke kota yang kudus itu. Seluruh anggota mengalami satu perjumpaan pribadi bersama dengan Tuhan. Maka di dalam Mazmur ini setidaknya ada 3 hal pokok yang dibicarakan oleh pemazmur untuk kita sekalian. Para pembacanya juga boleh memahami apa yang dimaksud oleh pemazmur di dalam Mazmur 127 ini. Maka 3 hal tersebut pemazmur mau berbicara soal keluarga, soal rumah. Dan yang kedua, pemazmur juga berbicara mengenai pekerjaan. Dan yang ketiga, pemazmur berbicara mengenai anak-anak. Nah, ketiga hal ini pada waktu pemazmur mengupaskannya ketiga hal tersebut, maka ada satu hal yang menjadi fokus pemazmur, bahwa ketiga hal ini, baik itu rumah atau keluarga, baik itu pekerjaan, baik itu anak-anak, semuanya mengarah kepada satu fokus, yaitu kepada Allah. Kepada Allah yang sebagai sumber daripada segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Karena Tuhan adalah sumber, inisiator, perancang daripada keluarga. Tuhan yang memberkati keluarga, Tuhan yang memberkati pekerjaan daripada seluruh anggota keluarga, dan juga Tuhan yang memberikan anak-anak di tengah-tengah keluarga, dan juga Tuhan yang memberkati anak-anak. Nah, setiap kita pasti merindukan dan mendambakan sebuah keluarga yang bahagia. Namun fakta membuktikan bahwa kehidupan setelah pernikahan tidak seindah seperti kisah-kisah di negeri dalam film-film Walt Disney.
Bagaimana dengan pernikahan kita setelah kita menjalaninya? Mungkin 5 tahun, 10 tahun, belasan tahun, 20 tahun, 30 tahun. Apakah pernikahan kita seperti yang digambarkan di dalam film-film Walt Disney atau kisah-kisah di dalam negeri-negeri dongeng? Tentu ada banyak lika-liku, kerikil-kerikil yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita. Nah, jikalau kita melihat sekilas di dalam angka perceraian yang ada di Indonesia, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan bahkan disebutkan di dalam penelitian ini ada begitu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Entah itu misalnya masalah hubungan yang sudah tidak harmonis, tidak ada tanggung jawab dari salah satu anggota keluarga tersebut, entah suaminya, entah istrinya, ada pihak yang ketiga, ada masalah ekonomi dan masalah yang lainnya. Nah, pada waktu mereka menghadapi masalah-masalah tersebut, mereka tidak berkonsultasi kepada orang yang capable, tetapi mereka mungkin bertanya kepada teman-teman mereka yang mungkin juga memberikan saran-saran yang bisa menjatuhkan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Jikalau keluarga melepaskan fungsi-fungsinya, maka ini akan menjadi satu bahaya yang besar. Seberapa besar kita menyertakan Tuhan di dalam keluarga kita? Apakah kita sudah melibatkan Tuhan menjalankan fungsi dan role model kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak? Apakah kita sudah membangunnya seturut dengan prinsip-prinsip firman Tuhan? Maka di dalam Mazmur ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita membangun sebuah keluarga dengan prinsip-prinsip yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu di dalam bagian yang pertama, pemazmur dengan jelas mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Maka di sini pemazmur mau menekankan, bagian yang pertama adalah jangan pernah kita menomorduakan Tuhan. Produk-produk yang keluar boleh menjadi nomor satu, misalnya kecap nomor satu gitu ya, mobil nomor satu dan lain sebagainya. Tetapi jangan pernah menomorduakan Tuhan. Membangun sebuah rumah atau gedung diperlukan sebuah blueprint. Blueprint itu sangat penting sekali sebelum kita membangun sebuah rumah, membangun sebuah gedung. Maka tujuan adanya blueprint itu, di situ dirancang dengan sangat detail bagaimana rumah yang akan kita bangun, apa yang akan menjadi tujuan, sasaran, dan desain yang akan dilakukan. Dan melalui blueprint itu, kita akan bisa menentukan bagaimana tahapan pembangunannya, baik itu dari jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Dan kemudian kita juga bisa menyusun dari desain blueprint tersebut, bagaimana anggarannya, berapa besar anggaran yang dikeluarkannya. Maka di dalam membangun sebuah rumah, kita membutuhkan sebuah blueprint daripada Tuhan. Tuhanlah yang merancang blueprint dalam setiap keluarga kita masing-masing. Maka untuk membangun sebuah rumah Tuhan, kita perlu bertanya kepada Tuhan. Satu pertanyaan, yaitu mau dibawa kemana keluargaku ini Tuhan? Mau dibawa kemana keluargaku ini Tuhan? Maka di dalam ayat yang pertama ini pemazmur mau mengingatkan kepada kita sekalian, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Kata membangun rumah ini di dalam perjanjian lama dapat diartikan membangun sebuah keluarga. Nah, untuk membangun sebuah keluarga, maka ada pemimpin, ada seorang atau anggota keluarganya itu adalah orang yang perlu memiliki kepandaian atau hikmat daripada Tuhan. Amsal mengatakan dari mana hikmat itu? Hikmat itu berasal daripada orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Kalau orang bodoh maka dia akan menghina hikmat tersebut dan juga akan menghina didikan. Orang yang takut akan Tuhan, maka dia adalah orang yang taat akan perintah dan hukum Tuhan. Nah, di dalam Mazmur 127 ini, beberapa penafsir setuju bahwa Mazmur 127 ini berbicara mengenai Raja Salomo. Raja Salomo dia mendirikan bait Allah yang megah. Dia mendirikan istananya yang megah. Lalu bagaimana pada waktu dia membangun keluarganya? Nah, sangat disayangkan di dalam akhir hidup Raja Salomo, dia mengabaikan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan kepada Salomo supaya dia mengandalkan Tuhan. Ayahnya Salomo yaitu Daud, dia pun juga berpesan kepada Salomo supaya dia mengandalkan Tuhan. Tetapi di akhir hidup daripada Salomo,
dia melupakan Tuhan. Dia nomor duakan Tuhan. Dia lebih mementingkan istri-istrinya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan punya satu tujuan pada waktu dia membangun keluarga di tengah-tengah kehidupan kita, yaitu Allah membangun keluarga supaya ada miniatur rumah Allah di tengah-tengah umatnya. Keluarga itu seperti nakoda, seperti kapal yang perlu kapten nakodanya. Kalau keluarga itu tidak memiliki nakoda yang baik, maka kapal itu ibaratnya akan terus maju, tetapi bisa saja akan salah arah, salah akan sasaran dan tujuannya, dan tidak akan mencapai kepada tujuan di mana kapal tersebut akan berlabuh. Maka di dalam keluarga kita belajar bersama-sama. Di dalam 2 minggu yang lalu kita terus belajar bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai suami, istri, sebagai anak-anak. Suami mengasihi istrinya. Suami perlu belajar untuk terus mengasihi istrinya. Istri belajar untuk tunduk dan menghormati suaminya. Dan anak-anak belajar untuk menghormati, mengasihi orang tuanya. Suami mengasihi dan memimpin istrinya untuk menjadi seperti jemaat yang terus mengasihi Tuhan, yang terus disempurnakan. Dan istri pun belajar untuk menjadi penolong, bukan perongrong kepada suaminya, tetapi menjadi penolong bagi suaminya untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka salah satu yang sering diabaikan di tengah-tengah keluarga itu adalah konflik yang terjadi di tengah-tengah keluarga tersebut. Sehingga kalau ada konflik yang didiamkan, maka biasanya terjadi apa? Perang dingin. Nah, pada waktu terjadi perang dingin ini, seolah-olah semuanya damai, mendiamkan masalah tersebut. Tetapi sesungguhnya pada waktu terjadi perang dingin, mereka justru mendiamkan masalah, tidak terjadi relasi, seolah-olah berjalan dengan adem, damai sejahtera. Tetapi itu adalah sesuatu hal yang sangat berbahaya, dan itu bisa meledak kapan saja, dan itu bisa merusak seisi anggota keluarga yang ada di dalamnya. Jadi di dalam bagian yang pertama, di dalam Mazmur 127 ini mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai keluarga, mari kita menomorsatukan Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam setiap permasalahan yang ada. Sebab usaha manusia di dalam membangun keluarga akan sangat sia-sia jikalau kita tidak melibatkan Tuhan, atau kita menomorduakan Tuhan. Kita pasti akan gagal total di dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia. Maka di dalam pemazmur dia mengatakan sia-sia. Itu digunakan sebanyak 3 kali di dalam ayat yang pertama dan di dalam ayat yang kedua. Artinya, usaha manusia yang dikerjakan tanpa kehadiran Allah, tanpa melibatkan Tuhan, pasti akan gagal. Sekalipun kelihatannya berhasil, tapi pada akhirnya, pada ujungnya, maka keluarga itu dibangun tanpa makna dan tanpa tujuan. Kesulitan di tengah-tengah keluarga tentu ada. Misalnya saya bersama dengan semua, bukan berarti kita keluarga hamba Tuhan itu baik-baik semua, sempurna adanya. Tidak. Pernah terjadi kesalahpahaman, perbedaan pendapat, semuanya itu bisa terjadi. Tetapi prinsip yang kami jalankan adalah bagaimana menyelesaikannya itu. Sebelum matahari terbenam, kami bereskan semuanya itu. Hal-hal yang ada di tengah keluarga, kita bisa berdiskusi kepada anak-anak kita, apa yang mereka inginkan. Nah, kalau mereka sedang liburan atau mereka mau jalan kemana? Mau jalan kemana? Jalan ke sini. Saya sering kali bercanda dengan semua gitu ya. Udah, gak usah jauh-jauh, jalan ke tempat yang bagus, yang indah. Saya mau jalan kemana? Jalan ke hatimu. Wah, langsung meleleh dia gitu ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga yang bahagia bukan diusahakan oleh satu orang saja, tetapi dibangun oleh seluruh anggota keluarga yang terlibat di dalamnya. Nah, mengapa terjadi konflik di tengah-tengah keluarga? Tak seorang yang bernama Carol Travis, di dalam bukunya Kesalahan-kesalahan yang Saya Buat, tetapi itu bukan saya. Dia mengatakan bahwa pasangan yang sering berkonflik itu, mereka hanya fokus kepada pembelaan dirinya. Artinya dia sering kali mengatakan, ini salahmu, bukan salahku.
Karena kamu melakukan hal tersebut, maka saya terpaksa untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, mereka hanya fokus bukan kepada masalahnya, tetapi mereka hanya fokus kepada pembelaan diri mereka. Sehingga itulah yang akhirnya menimbulkan konflik, kesalahpahaman, pertengkaran yang sangat sengit. Sehingga yang membunuh atau yang menghancurkan keluarga yang ada di dalam itu bukan karena rasa cinta yang telah pudar, tetapi karena pembelaan diri yang terus dibangun terus-menerus. Mari kita mengembangkan dan membangun rasa cinta kita. Kalau kita flashback, ingat kembali pada waktu kita berpacaran gitu ya. Betapa indahnya waktu berpacaran. Tetapi pada waktu sudah menikah, apakah kita bisa mengatakan kepada pasangan kita, suami atau istri, misalnya, istri, kamu ternyata jauh lebih baik daripada waktu saya mengenal kamu pada waktu pacaran. Apakah itu masih bisa kita ucapkan? Atau kita malah sebaliknya, ternyata pada waktu kita sudah menikah, semua duri itu keluar gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah masalah di dalam keluarga. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama membangun, melibatkan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, karena Kristus adalah kepala dari keluarga kita. Dan kita terus membangunnya itu dengan cinta yang terus dibangun oleh kasih Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau di tengah-tengah keluarga kita pada hari ini mengalami begitu banyak persoalan, Tuhan sanggup memperbaiki dan Tuhan sanggup memulihkan serpihan yang sudah hancur itu. Tuhan sanggup dan Tuhan bisa bekerja dengan situasi dan kondisi saat ini juga. Tuhan sanggup bekerja di dalam situasi yang tidak kita duga-duga. Mari kita bersama-sama menomorsatukan Tuhan, bukan menomorduakan Tuhan. Dan di dalam bagian yang kedua, di dalam bagian ini kita boleh belajar, yaitu jangan pernah kita menomorsatukan anak, karena anak adalah milik pusaka Tuhan. Kita sering terbalik di dalam memprioritaskan anggota keluarga. Pada waktu kita dipercayakan oleh Tuhan memiliki anak-anak di tengah-tengah keluarga kita, maka anak itu menjadi konsentrasi kita. Kita menjadi fokus kepada anak-anak itu, sehingga kita lupa bagaimana menomorsatukan Tuhan. Nah, pemahaman atau konsep kita mengenai identitas anak sangat mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Jika konsep kita tentang anak ini salah, maka kita akan memperlakukan anak itu dengan cara yang salah. Tetapi jikalau kita mempunyai satu konsep yang benar, bagaimana kita memperlakukan anak itu maka kita bisa memperlakukannya dengan cara yang tepat. Dan maka di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan oleh pemazmur, sesungguhnya hal ini mau menekankan kepada kita sebagai anggota keluarga. Mari kita memberikan satu perhatian yang khusus. Mari kita bersama-sama melihat apa yang mau dikatakan oleh pemazmur dengan kata sesungguhnya. Nah, pemazmur mengatakan sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Nah, kata anak di sini, anak lelaki bukan berarti hanya anak cowok, tetapi di dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan juga bahwa ini anak yang secara umum, baik itu laki-laki, baik itu anak perempuan. Mereka adalah milik pusaka Tuhan. Nah, perhatikan, pemazmur mengatakan sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka, milik Tuhan. Maka di sini pemazmur mau menekankan bahwa jikalau kita mempunyai konsep identitas tentang anak itu dengan cara yang benar, maka kita tahu anak ini adalah milik pusaka Tuhan. Dan Tuhan mengundang kita untuk terlibat di dalam proyek Allah, supaya kita bisa memahami, membimbing, menuntun anak-anak kita kepada rencana Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap anak kita. Sehingga di dalam perjanjian lama, Tuhan meminta kepada setiap orang tua itu untuk mendidik anak-anaknya seperti apa yang ada di dalam Ulangan pasal yang ke-11.
Supaya orang tua itu mengajarkannya kepada anak-anaknya itu, baik pada waktu bangun, waktu berjalan, waktu tidur, semuanya itu diajarkan, diperkatakan terus menerus, membimbing mereka, mengarahkan mereka. Maka ini menjadi satu tanggung jawab kita, melihat anak bahwa mereka adalah milik pusaka Tuhan. Tuhan mempercayakan mereka kepada kita supaya kita bisa membimbing mereka. Sekalipun Tuhan menitipkan anak-anak yang sulit di tengah-tengah kita, karena setiap anak itu sangat berbeda. Anak saya yang pertama dengan anak yang kedua itu mempunyai karakter yang sangat berbeda, dan cara pendekatannya pun sangat berbeda. Saya mendekati anak yang pertama dengan anak yang kedua itu dengan cara percakapan yang berbeda, pendekatan yang berbeda, pengertian, pengarahan yang berbeda. Anak-anak yang diberikan Tuhan itu memang tidak sama. Oleh sebab itu kita belajar bagaimana mengasihi anak kita dengan konsep yang benar. Anak bukan seperti investasi. Pada waktu kita mempunyai konsep bahwa anak itu adalah investasi bagi saya, mungkin kita bisa memberikan sekolah yang baik, semua fasilitas yang baik. Karena bagi kita anak itu nanti di masa yang akan datang, dia akan menyejahterakan kita. Mungkin kita akan mati-matian supaya anak-anak kita itu menjadi apa yang kita inginkan. Maka ini kita melawan apa yang menjadi rancangan Allah terhadap anak tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ibu yang bernama Wokapsun, dia diberkati oleh Tuhan dan diberikan seorang anak. Satu anak yang khusus, satu anak yang spesial. Nah, anak ini memiliki satu sindrom yang bernama lobster claw syndrome, di mana jarinya itu cuma 2. Jadi dia hanya punya 4 jari. Jadi jarinya itu seperti capit kepiting. Nah, anak ini diberi nama Hi Ahli. Hi Ahli adalah seorang anak yang fisiknya juga tidak sempurna. Dia hanya memiliki kaki hanya selutut. Dan dia juga mempunyai Down syndrome atau keterbelakangan mental. Sehingga anak ini secara ilmu matematika misalnya, untuk menerjemahkan atau menjawab pertanyaan matematika yang sederhana pun juga mengalami kesulitan. Maka apa yang dilakukan oleh ibu ini kepada anaknya? Maka tindakan ibu ini adalah dia meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang perawat di salah satu rumah sakit yang ada di Korea Selatan. Dan dia merawat anaknya, dia mencukupi kehidupan keluarganya dari pensiun daripada suaminya. Dia terus berkonsentrasi dengan penuh merawat anaknya. Dia merenungkan, dia berdoa, meminta kepada Tuhan apa yang Tuhan titipkan bagi dia untuk mendidik anaknya yang seperti ini. Tentu hal yang sangat tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keuletan dan ketabahan. Dan hasilnya anak itu sekarang bisa keliling dunia. Dia menjadi seorang pianis yang sangat terkenal. Bahkan dia pernah pergi ke Indonesia. Mungkin juga diundang di salah satu yayasan kita. Dan anak itu sekalipun memiliki keterbelakangan fisik, dia pernah bersaksi dan dia pernah mengatakan begini, ini adalah hadiah dari Tuhan dan saya tidak boleh menyerah karenanya. Dan bahkan dia mampu melihat hidupnya secara positif. Dan dia pernah mengatakan, kalau seandainya jari saya ini lengkap, sempurna, saya punya 10 jari, saya tidak akan pernah datang ke Indonesia. Karena dia dulu pernah datang ke Indonesia. Dan mamanya ini selalu berdoa buat anaknya. Setiap anaknya mau konser, mamanya ada di belakang dan dia berdoa buat anaknya. Maka pada waktu anaknya berdoa, ini sebagai satu pendampingan yang sangat penting sekali. Setiap konser dia berada di belakang panggung, dia berdoa buat anaknya. Berdoa merupakan satu bentuk pendampingan pastoral yang paling penting di dalam pengajaran dan pendidikan anak. Nah, semua pada waktu kalau anak-anak menghadapi ulangan gitu, dia sering panggil anak saya gitu ya, dia berdoa, dia bimbing supaya anak-anaknya itu diberikan penguatan, penghiburan, kekuatan supaya mereka bisa belajar dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembelajaran ini kita bukan pengatur dan penentu masa depan mereka.
Kita hanya berperan untuk membantu mereka menemukan maksud Allah atas diri mereka, mengarahkan mereka menjadi apa yang Tuhan mau, bukan yang apa yang kita mau. Menjadi orang tua bukan hanya mengurus soal anak-anak, tetapi kita belajar untuk menjadi role model, karena anak-anak itu akan melihat kita sebagai model yang ada di tengah-tengah rumah. Dan di dalam bagian yang ketiga, kita belajar melalui pemazmur ini. Pada waktu bagian yang pertama, pemazmur mau memperlihatkan kepada kita, utamakan Tuhan, jangan menomorduakan Tuhan, jangan menomorsatukan anak-anak. Ingatlah bahwa anak-anak itu adalah milik kepunyaan Tuhan, milik pusaka Tuhan. Dan bagian yang ketiga, pemazmur mau mengingatkan, jangan pernah menyerah untuk membangun rumah atau keluarga. Maka di dalam ayat yang keempat dikatakan, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ini artinya bahwa anak-anak itu dipercayakan kepada kita. Anak-anak itu dididik di dalam pengaruh kita, pendidikan yang akan kita arahkan. Bagaimana kita mengarahkan anak itu? Apakah kita mengarahkan seperti anak panah yang akan kita tuju tepat pada sasarannya, atau dia akan meleset tidak seperti apa yang kita ajarkan, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, seorang yang bernama Rick Drisby, dia adalah seorang motivator dari Amerika, dan dia mempunyai seorang ayah yang sederhana. Drisby adalah seorang lulusan yang sangat hebat. Dia mencapai 3 gelar yang sudah dia capai. Tetapi dia memiliki ayah yang tidak lulus sekolah. Ayahnya adalah seorang koki biasa. Hanya koki biasa di salah satu restoran yang sangat sederhana. Tetapi ayahnya ini mendidik Drisby dan juga anak-anaknya yang lain dengan sangat ketat, dengan sangat tekun. Dan bahkan ayahnya pernah mengatakan begini, anakku, lebih baik engkau kepagian 1 jam daripada telat 1 menit. Maka Drisby mengikuti arahan daripada papanya ini. Dia mulai belajar untuk tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat. Dan dia mulai menghidupi itu menjadi satu hal yang biasa, menjadi satu habit yang memang dia lakukan untuk datang lebih awal. Dan di dalam pernikahannya pun sampai istrinya bertanya kepada dia, suamiku, mengapa engkau pergi begitu pagi ke kantor? Maka Drisby dia hanya menjawab, apa yang saya lakukan ini, saya berharap salah satu daripada anak kita itu, dia mengikuti teladan saya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita liburan, kita pergi beli tiket pesawat misalnya, atau tiket bus, tiket kereta api, kita berusaha untuk tidak telat, bukan? Pada waktu kita pergi nonton bioskop, kita berusaha kita untuk tidak terlambat. Pada waktu anak-anak sekolah, kita berusaha untuk mengantarkan anak-anak itu supaya tidak telat untuk ke sekolah. Tetapi pertanyaannya, pada waktu kita ke gereja, mengapa kita terlambat? Mengapa kita biarkan anak-anak kita terlambat? Maka pada waktu kita membiarkan anak-anak kita terlambat datang beribadah kepada Tuhan, maka terjadi double standard. Anak-anak akan memikirkan atau mempunyai satu konsep, pergi ke kantor tidak boleh terlambat, pergi ke sekolah tidak boleh terlambat, pergi nonton bioskop tidak boleh terlambat, pergi resepsi tidak boleh terlambat, atau apapun tidak boleh terlambat. Tetapi kalau pergi ke gereja boleh terlambat. Maka ini menjadi satu kekacauan, ketimpangan pada waktu kita mendidik anak-anak, karena kita menerapkan double standard tersebut. Maka jangan pernah kita menerapkan double standard itu di tengah-tengah keluarga kita. Nah, pada waktu saya mendidik anak-anak, saya selalu menekankan supaya mereka tidak telat. Dan saya cukup agak marah kalau mereka telat. Dan saya berusaha untuk mengingatkan mereka, sebelum hari Minggu, pasang alarm. Siapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, supaya mereka memahami apa yang menjadi maksud Tuhan, supaya mereka belajar untuk setiap saat konsisten. Mereka tidak menerapkan double standard tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak itu sangat belajar dari lingkungannya.
dan terutama di tengah-tengah keluarga. Nah, salah satu kutipan yang saya ambil dari seorang yang bernama Dorothy Law Nolte, yang di dalam bukunya Children Learn What They Live. Di situ salah satu kutipannya, jika anak dibesarkan dengan celaan, maka dia akan belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan, ia akan belajar untuk berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia akan belajar merendahkan dirinya. Jika anak dibesarkan dengan penghinaan, ia belajar menghina diri sendiri. Jika anak itu dibesarkan dengan toleransi, maka dia akan belajar kesabaran, dan seterusnya, dan cukup panjang karena mengingat waktu. Nah, di dalam bagian ini kita mau melihat bahwa anak-anak itu belajar melalui lingkungan kehidupan yang ada di sekitarnya, terutama yang ada di dalam rumah kita. Mari kita melepaskan topeng-topeng yang ada di dalam rumah kita. Mari kita mengekspresikan kehidupan kita yang apa adanya tanpa dibatasi apapun. Kita bisa berinteraksi dengan sesama anggota kita, anggota keluarga kita. Dan di dalam ayat yang kelima, sungguh indah, satu janji yang Tuhan berikan kepada kita. Berbahagialah orang yang telah membuat semua penuh, tabungnya itu penuh, yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini adalah janji Tuhan bahwa hal ini akan sangat jelas sekali, bahwa usaha daripada kita orang tua, pada waktu kita mendidik anak-anak, pada waktu kita membangun cinta kita dengan pasangan kita, semuanya itu tidak akan menjadi sia-sia. Anak-anak kita akan menjadi berkat bagi orang tua, bagi gereja, bagi lingkungan, dan bagi negara ini. Jikalau keluarga kita adalah keluarga yang sehat, keluarga yang menomorsatukan Tuhan, kita mengetahui bahwa anak-anak kita adalah milik pusaka Tuhan, dan kita terus berusaha untuk membangun rumah atau keluarga seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka keluarga yang sehat akan membuat gereja yang kuat. Jikalau di tengah-tengah jemaat ini memiliki keluarga, kita semua adalah keluarga-keluarga yang sangat sehat, maka gereja kita adalah gereja yang sangat kuat. Karena semuanya berdasarkan kepada fondasi Kristus. Dan gereja yang kuat, gereja-gereja yang kuat akan membentuk satu bangsa yang hebat. Tak kiranya kita boleh bersama-sama belajar, bertanya terus-menerus kepada Tuhan. Tuhan, mau dibawa kemana keluargaku ini Tuhan? Seperti apa yang ingin Tuhan kehendaki? Kiranya melalui perenungan kita pada pagi hari ini, sungguh-sungguh boleh membawa kita membangun keluarga bahagia seturut dengan prinsip yang Tuhan berikan di dalam Mazmur 127 ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Saya mau mengajak kepada kita semua, baik kita yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun mungkin saudara-saudara yang berada di ibadah di rumah, saya mau mengajak kita, mari kita menggandeng tangan suami atau istri, atau anak-anak kita. Mari bergandengan tangan, kita anggota-anggota keluarga, kita saling mendoakan, kita saling mengampuni. Mari kita saling menerima, kita bertekad di hadapan Tuhan bersama-sama untuk membangun keluarga bahagia seturut yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, jikalau Engkau menempatkan kami di tengah-tengah keluarga, itu bukan satu kebetulan. Kami percaya tuh, pada waktu kami ada di tengah-tengah keluarga, kami dibentuk, kami diproses oleh Tuhan. Dan pada waktu Tuhan mempercayakan anak-anak di tengah-tengah keluarga kami, Tuhan sedang melibatkan kami di dalam proyeknya Tuhan, agendanya Tuhan, supaya kami boleh mendidik mereka, mengarahkan mereka, mengajar mereka seturut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong keluarga kami. Kami percaya pada waktu kami menghadapi berbagai macam pergumulan di tengah-tengah keluarga kami, biarlah tangan kasih-Mu
boleh ada di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu bisa bekerja dengan nyata di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dengarlah seru doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.